Akhirnya, langit Ukraina akan menjadi lebih aman dari serangan rudal balistik Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pertemuan dengan Presiden Estonia Alar Karis mengumumkan beberapa terobosan sekaligus. Ukraina baru saja menerima tambahan paket rudal untuk sistem Patriot. Tidak heran perwakilan Trump, Kit Kellogg, tiba di Kiev dan di ibu kota diadakan pertemuan koalisi negara-negara yang berminat. Selain rudal Patriot, Ukraina juga akan menerima sistem Krotal lengkap dengan rudalnya, serta rudal AIM secara terpisah. Inggris dan Prancis juga setuju untuk memberikan lisensi produksi rudal Storm Shadow dan Scalp di Ukraina. Selain itu, Uni Eropa telah mengalokasikan 6 miliar euro untuk memperkuat pertahanan udara dan pertahanan anti-rudal. Namun semua ini terjadi di tengah fakta bahwa Jerman semakin sering menjadi target serangan hibrida dari Rusia. Rusia sangat tidak suka bahwa Eropa tidak takut pada Rusia yang kotor dan justru meningkatkan bantuan untuk Ukraina. Di Jerman hari ini sudah ditemukan drone ketiga yang membawa bahan peledak di dekat bandara. Dan Kanselir Jerman, Friedrich Merz, berjanji akan segera mengumumkan siapa yang bertanggung jawab atas upaya menyerang, termasuk pesawat Ukraina di wilayah negaranya. Mari di episode ini kita bahas kedua sisi dari situasi ini, karena memang ada banyak hal yang perlu dianalisis di sini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, berikan like pada episode ini, dan jangan lupa tulis komentar kalian di bawah video ini, mungkin nanti saat menonton. Jadi mari kita mulai dari yang paling utama, rudal. Kutipan langsung dari Zelensky. Kami telah menerima, saya tidak akan menyebutkan dari negara mana, konfirmasi pengiriman beberapa sistem pertahanan udara Kratal dan rudal untuknya. Dan kami juga telah menerima rudal AIM. Ini adalah rudal yang sangat penting bagi kami menggunakannya untuk menembak jatuh rudal musuh. Tapi itu hanyalah pendahuluan untuk berita utama. Ukraina telah menerima paket baru rudal Patriot. Namun tentang hal itu, Zelensky juga belum mau merinci dan berikut kutipan lain darinya. Dan sejujurnya, saya juga tidak akan mengatakan dari negara mana. Ada sedikit lagi rudal untuk Patriot yang masuk. Berapa banyak? Saya tidak bisa bilang, tapi hanya sedikit. Kami butuh lebih banyak. Dan berdasarkan hasil KTT koalisi yang bersedia di Kiev, juga diumumkan paket bantuan khusus untuk wilayah-wilayah Ukraina. Di sini ada skema yang menarik. Secara khusus, Belgia dan Denmark mengambil alih sektor Mykolaiv. Sekarang mereka seolah-olah membina wilayah itu. Mereka akan memberikan dana untuk perlindungan dan pemulihan. Estonia mendukung Zhytomyr. Swedia memberikan paket besar untuk produksi drone Ukraina, sedangkan Belgia dan Jerman mengumumkan paket energi terpisah. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, pada bulan Oktober atau November nanti akan diadakan latihan militer pertama untuk kontingen koalisi negara-negara yang bersedia, yang dapat masuk ke Ukraina untuk menjamin penegakan rezim gencatan senjata. Singkatnya, koalisi negara-negara yang bersedia yang dipimpin oleh Prancis dan Inggris yang sebelumnya ditertawakan oleh banyak orang, ternyata mulai membuahkan hasil. Sekarang berita kedua yang tidak kalah penting hari ini. Lisensi untuk produksi rudal Storm Shadow dan Scalp. Pada tanggal 24 Agustus, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham sepakat untuk memberikan lisensi yang sesuai kepada Ukraina dan mengungkapkan rahasia hak tersebut kepada Ukraina. Секретные технологии. Selanjutnya kutipan dari Zelensky. Kami telah menerima konfirmasi dari Inggris terkait produksi rudal jarak jauh Scalp. Sebelumnya kami berbicara dengan Presiden Macron, dia mengonfirmasi pencabutan blokir Scalp dan lisensi. Ini adalah hal yang sangat positif dan keputusan yang kuat. Pemerintah Inggris juga mengizinkan perusahaan pertahanan MBDA untuk mengungkapkan informasi rahasia tentang komponen Inggris pada rudal tersebut. Karena Storm Shadow dan Scalp Mondo menggunakan teknologi gabungan Prancis dan Inggris. Rudal yang diberikan lisensi ini mampu terbang sejauh 550 km, membawa 400 kg bahan peledak, dan menembus posisi musuh yang diperkuat. Secara terpisah, Zelensky mengumumkan bahwa dalam 7 hingga 10 hari akan ada jadwal kerja dengan sistem antibalistik Freya. Secara khusus, akan dijelaskan pertemuan apa saja dengan mitra yang akan dilakukan, di mana tepatnya prosesnya terhambat, serta dengan perusahaan dan negara mana ada masalah yang perlu diselesaikan. Ini juga merupakan hasil dari pertemuan koalisi negara-negara yang bersedia. Dan satu hal lagi, sekali lagi, berdasarkan hasil koalisi negara-negara yang bersedia,
Norwegia telah mengonfirmasi pendanaan bantuan untuk Ukraina sebesar 9 miliar dolar pada tahun 2027. Sekarang mari kita bahas seberapa realistis secara teknis bagi Ukraina untuk memproduksi sendiri rudal Storm Shadow dan Scalp. Para ahli penerbangan meyakinkan bahwa situasi dengan rudal pertahanan udara dan rudal Storm Shadow pada dasarnya berbeda. Dengan rudal pencegat seperti PAC-2 atau PAC-3 untuk sistem Patriot, Ukraina tidak memiliki pengalaman maupun infrastruktur yang sesuai. Bagaimanapun juga, ini adalah rudal berkecepatan sangat tinggi dengan mesin berbahan bakar padat yang memerlukan paduan tahan panas yang mampu menahan beban ekstrim dan kepala pencari radar aktif gelombang milimeter. Ini adalah teknologi yang sangat rumit dan tertutup yang tidak ingin dibagikan oleh perusahaan Amerika. Oleh karena itu, ketika membicarakan lisensi untuk Patriot, yang dimaksud adalah bertahun-tahun sampai Ukraina bisa memproduksinya secara mandiri. Namun situasinya berbeda dengan Storm Shadow. Masalahnya, Ukraina sudah memproduksi rudal jelajah Neptune, memiliki biro desain Luch, dan pabrik motor Sich yang membuat mesinnya. Storm Shadow adalah rudal subsonik dengan mesin turbojet biasa, badan komposit, dan sistem pemandu menggunakan kepala pencari termal serta korelasi medan. Teknologi yang sama persis sudah diterapkan pada rudal Neptune buatan Ukraina. Untuk waktunya, pelaksanaan perakitan modular, di mana komponen yang sudah jadi dikirim lalu dirakit di Ukraina, bisa dilakukan dalam 6-12 bulan. Sedangkan untuk lokalisasi penuh produksi bisa memakan waktu hingga 5 tahun. Reaksi Kremlin terhadap rencana-rencana ini juga sangat mencolok. Hari ini, juru bicara Putin, Dmytro Peskov, menyatakan bahwa intelijen Rusia sudah mencari lokasi di Ukraina di mana senjata seperti itu bisa diproduksi atau dirakit agar bisa menyerang tempat-tempat tersebut. Dan kalian tahu, Rusia sangat tidak suka dengan fakta bahwa Eropa ternyata tidak takut pada orang Rusia yang liar dan tidak menghentikan bantuan ke Ukraina. Sebaliknya, bantuan itu justru diperkuat. Dan karena itu, Rusia meningkatkan aksi sabotase di seluruh Eropa. Mereka takut untuk menyerang secara langsung. Seperti yang sudah kita ketahui, orang Rusia itu pengecut seperti tikus. Mereka takut menyerang secara langsung. Hari ini diketahui bahwa pada 14 Agustus lalu, di sebuah ladang di komunitas Rusia, Kabelsketel, ditemukan satu lagi drone tak jauh dari bandara Leipzig. Lalu, keesokan harinya, sekitar 50 gram bahan peledak juga ditemukan. Kemungkinan besar itu adalah heksogen. Semua ini, seperti yang Anda pahami, terjadi di Jerman. Menurut laporan dari Der Spiegel, drone yang ditemukan itu rusak dan bahan peledaknya tidak meledak. Pihak berwenang menduga bahwa mungkin ada 3 drone. Agar Anda paham, ini adalah kelanjutan dari cerita tentang upaya menyerang pesawat Ukraina di Jerman di Bandara Leipzig. Di sini saya ingatkan kronologinya. Drone pertama dengan bahan peledak ditemukan di area bandara pada 4 Agustus. Detonatornya juga tidak berfungsi. Drone itu berada di dekat pesawat angkut militer Ukraina. Dari bandara inilah pengiriman senjata ke Ukraina dilakukan. Dan penyelidikan meyakini bahwa perangkat itu memang ditujukan untuk menyerang pesawat angkut militer Ukraina. Satu drone lagi. Drone itu diduga bisa saja bertabrakan pada malam yang sama dengan pesawat kargo DHL. Namun, drone itu sendiri belum ditemukan oleh pihak berwenang. Tapi sebagian bahan peledaknya ditemukan di ladang. Secara terpisah, penyelidikan juga mempelajari perangkat yang ditemukan di desa Kursdorf. Perangkat itu mungkin digunakan untuk mengendalikan drone tersebut. Menurut data dari DHL, di dekat perangkat itu ditemukan jejak ledakan yang terjadi pada 4 Agustus. Kira-kira pada waktu yang sama dengan kemunculan drone di dekat pesawat Ukraina. Mereka menemukan antena dan retransmitter sinyal yang bisa memperkuat sinyal drone. Saat ini, kasus tersebut sedang diselidiki oleh Badan Kriminal Federal Jerman di bawah pimpinan Kejaksaan Agung atas dugaan terorisme. Dan hari ini, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan bahwa telah muncul tanda-tanda yang menunjukkan siapa penyelenggara serangan tersebut. Menurutnya, para pelaku akan diumumkan setelah keterlibatan mereka dikonfirmasi, dan kejadian ini tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Perwakilan pemerintah Jerman sedang mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan dinas rahasia Rusia. Namun ada hal penting di sini. Surat kabar Die Zeit juga menulis bahwa para penyelidik sedang mempertimbangkan setidaknya 2 versi. Ini adalah keterlibatan Rusia dan bahkan kemungkinan serangan yang diorganisir oleh Ukraina sebagai operasi bendera palsu. Pada akhirnya, Friedrich Merz menyatakan, kutipan,
Tidak ada serangan atau intimidasi yang dapat menghentikan polisi. Bantuan dan dukungan yang diberikan Berlin kepada Ukraina sangat dibutuhkan. Di sini saya rasa tepat jika kita mengakhiri dengan tanda elipsis. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like pada episode ini, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan episode baru di channel ini. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.